menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus. Selamat datang dalam sajian sejarah. Kali ini kita akan membahas seputar tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Di era kepemimpinan Presiden Soekarno, di tengah kobaran semangat kemerdekaan, Indonesia berusaha menata demokrasi yang sesuai dengan jati dirinya. Bukan demokrasi liberal, demokrasi yang seringkali terjadi di bangsa barat. Namun, ada sebuah konsep alternatif yang bernama demokrasi terpimpin, yaitu yang digagas langsung oleh sang proklamator Presiden Soekarno. Mari kita telusuri babak penting ini dalam sebuah perjalanan panjang tentang demokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi liberal yang berawal pada tahun 1950 hingga 1959 pasca pengakuan kedaulatan Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Pemilu pertama kali yang dilakukan pada tahun 1955 ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia, yang mana penuh optimis dan partisipasi rakyat. Namun, harapan ini cepat tergerus oleh kenyataan politik, yang mana pada akhirnya kenyataan tidak stabil, yaitu kabinet sering berganti, pertentangan antar partai meruncing, dan sebuah perbedaan ideologi yang sulit dijembatani. Ketidakpuasan pun terjadi, baik di kalangan tentara maupun Presiden Soekarno. Presiden pun melihat bahwa sistem ini tidak cocok untuk dilakukan di dalam bangsa Indonesia, yang mana melihat kondisi bangsa semakin terpecah belah. Inilah awal harapan yang tak terwujud. Kemudian, dengan wibawa dan pengaruh yang sangat besar, Soekarno menilai demokrasi liberal justru menciptakan perpecahan. Ia menggugat sistem itu. Sistem yang mana sistem multipartai yang menurutnya menghambat persatuan nasional. Sebagai solusinya, ia mencetuskan ide demokrasi terpimpin, yang mana yaitu suatu kebijakan atau suatu bentuk demokrasi yang terpadu. Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan melalui musyawarah dan perwakilan, dengan peran utama berada di bawah tangan Presiden. Prinsip gotong royong dijadikan sebagai fondasi utama, fondasi yang kuat. Dengan apa? Dengan harapan bisa mengintegrasikan kekuatan sosial dan politik ke dalam satu arah pembangunan nasional. Saat demokrasi terpimpin dimulai, wajah politik Indonesia berubah drastis. Presiden Soekarno mengambil langkah yang sangat tegas, yang mana membuarkan konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
presiden ini memegang kendali penuh. Partai politik tetap ada, namun ruang geraknya sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena inilah awal mula dibentuknya Dewan Nasional sebagai wadah berbagai parlemen elemen nasional. Meski arah kebijakan tetap di bawah kontrol beliau, ia memperkenalkan konsep Nasator, yang mana menggabungkan antara nasionalis, agama, dan komunis sebagai landasan ideologi baru untuk menjaga keseimbangan kekuatan bangsa dalam negeri. Era demokrasi terpimpin menyisakan banyak kontroversi. Di satu sisi, ada kestabilan politik dan ada kemajuan infrastruktur. Namun di sisi lain, kebebasan berbicara dan pers semakin dibatasi. Banyak kelompok oposisi yang dipindahkan, dan perang militer dalam urusan sipil makin diperkuat. Hubungan luar negeri pun condong ke negara-negara timur, yang mana dapat memicu kritik dalam dan luar negeri. Banyak pengamat menyebut sistem ini sebagai kediktatoran, terselubung di balik simbol persatuan atau di balik semboyan persatuan dan pembangunan. Peristiwa G30 SPKI ini yang terjadi pada tahun 1965 menjadi titik balik dramatis dan menjadi awal mula runtuhnya demokrasi terpimpin beserta dengan jejaknya. Situasi politik semakin memanas dan kepercayaan terhadap Soekarno anjlok. Kekuasaan pun berpindah secara perlahan ke tangan militer dan pada presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Masa demokrasi terpimpin pun berakhir, walau penuh dengan kontroversi. Era ini meninggalkan jejak penting, yaitu tentang gagasan gotong royong dan integrasi kekuatan bangsa, tetapi menjadi wacana penting juga sekaligus pengingat akan bahayanya kekuasaan. Masa pemerintahan Soekarno dalam konteks demokrasi adalah bab penting dalam sejarah Indonesia. Sebuah upaya menemukan model demokrasi yang selaras dengan budaya, nilai, dan bangsa, namun juga mengandung banyak pelajaran. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan kebebasan rakyat, yang mana itu bukanlah hal mudah.